Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Azza. Kali ini saya sedang bersama Ustazah Umama, di mana beliau adalah seorang hafizah. Alhamdulillah beliau udah hafal Al-Quran 30 juz ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Ustazah mengenai seputar Al-Quran. Sebelum lanjut ke videonya, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, kita sapa dulu ustazahnya. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang aktivitas ustazah itu apa aja sih? Aktivitas saya sehari-hari di rumah, sore ngajar ngaji di rumah, ada yang ngaji biasa, ada yang ngaji tahfidz. Harinya itu hari Senin sampai hari Jumat, sore ba'da asar, ada yang ba'da maghrib. Selain itu juga ada ngajar di pondok pesantren Darul Ulum di ITS, dan juga ada ngajar di rumah Ustazah Bisol, ada ngajar tahfidz juga, dan juga pernah juga ada ngajar eskul di SD 9 favorit Sungai Raya. Oh, luar biasa sekali ya, padat jadwalnya. Mudah-mudahan ustazah selalu sehat. Amin. Nah, mengenai perjalanan bagaimana menjadi seorang hafizah itu seperti apa sih? Untuk menjadi seorang hafizah itu Menyanyikan. tidak mudah ya. Untuk menjadi seorang hafizah itu banyak duri-duri yang harus saya lewati. Kalau misalnya cerita dari awal, mungkin ceritanya panjang ini. Ya, singkat aja ustazah. Singkat. Iya. Baik. Awalnya saya kan lulus aliyah dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kuburaya. Iya. Lalu saya langsung mondok di Jawa. Alhamdulillah ngambil hafiz Quran di Pesantren apa dulu ustazah? pesantren, nama pesantrennya Raudhatul Hifdzil Quran Surabaya Sidoarjo. Itu selama saya lama juga sih saya menghafalnya, karena saya juga mulai dari nol ya. Iya. Saya dari dulu tidak pernah niat untuk menjadi seorang hafidhoh, tapi saya sejak kelas 3 aliyah di Darul Ulum, saya membaca majalah di perpustakaan Pondok Pesantren Darul Ulum. Di majalah tersebut saya terinspirasi untuk menghafal Al-Quran, karena saya di majalah itu melihat foto seorang santri di Jawa, insya Allah kalau tidak salah di Jawa Barat. Iya. Itu seorang hafid itu wajahnya itu bersinar bersih gitu. Jadi saya pikir dengan foto itu, jadi kalau orang jadi penghafal Quran wajahnya bersinar ya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Saya pikirnya seperti itu. Jadi dari majalah tersebutlah Allah memberikan hidayah pada saya untuk menjadi seorang hafidh, dan alhamdulillah saya diberi jalan menghafal Quran di Pondok Pesantren Surabaya. Nama guru saya Bunyai Haja Mas Farah Diniyati. Alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Iya. Nah dari situ alhamdulillah saya selama 4 tahun menghafal Quran dan 2 tahunnya mengabdi. Setelah itu saya pernah juga riyadhah di Kediri selama 41 hari. Untuk melancarkan hafalan Al-Qurannya ustazah ya? Iya, riyadhah itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang saya lakukan saat riyadhah itu adalah saya puasa dan 1 hari itu hatam gitu. Masya Allah. Dalam sehari Al-Quran itu hatam Hatam 30 juz tanpa puasa. melihat atau Ngaji sendiri ya, sambil dilihat sambil ditutup begitu. oh gitu. Kan ada yang belum lancar, ada yang sudah lancar sebagian gitu. Nah, sekarang ustazah kan udah aktif di Pontianak ya? Iya, Udah sejak berapa lama aktif di Pontianak? sejak tahun 2017 kan saya wisuda di Pondok Pesantren Surabaya itu tahun 2016 kan. Tahun 2017 saya aktif di Pontianak itu April, dan setelah Lebaran Idul Fitri dulu itu saya ngabdi di Pondok Pesantren Darul Ulum
Di tempat dulu mondok ya? Iya, di tempat mondok saya alhamdulillah ditarik oleh almarhum Kiai, dan di sanalah saya alhamdulillah menemukan jodoh saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya di sini. Alhamdulillah. Jadi ketemu jodohnya di pesantren. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi doanya ya dari dulu sejak saya mondok di Jawa bertahun-tahun memang saya minta berdoa sama Allah dari Jawa. Alhamdulillah ketika boyong Allah kabulkan doa saya, langsung ketemu jodoh. Masya Allah, subhanallah. Nah, sekarang katanya Ustazah lagi buka itu ya, buka lembaga tahfiz juga. Iya, kecil-kecilan masih. Mohon doanya semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, dan semoga ilmu yang saya dapat semoga bisa saya amalkan, bisa saya ajarkan kepada anak-anak selanjutnya. Semoga menjadi amal jariah saya. Nama lembaga yang Ustazah bina sekarang apa namanya? Karena memang amanah dari punya saya dari Surabaya, jadi namanya sama, namanya Rodotul Hubbil Quran juga. Namanya Rodotul Hubbil Quran. Alamatnya di mana tuh Ustazah? Alamatnya di Jalan Kuala 2, Perumahan Kota Bumi, Blok D nomor 1. Oh, luar biasa sekali. Nah, mengajar ilmu Al-Quran itu sebenarnya nggak mudah yang seperti yang kita bayangkan. Iya. Nah, tentunya dari masing-masing santri itu karakternya berbeda dan daya ingat atau pola pikirnya itu berbeda. Iya. Nah, bagaimana cara mengatasi cara yang Ustazah lakukan untuk mengatasi santri-santri yang ibaratnya loading Iya. dalam menghafal. Nah, apakah ada doa khusus agar si santri ini bisa cerdas atau lebih baik lah gitu? Ada doa di dalam Al-Quran itu surah Al-Anbiya ayat 79, insyaallah itu doanya insyaallah mencerdaskan anak, apalagi seorang orang tua, apalagi seorang ibu mendoakan untuk anaknya doa-doa tersebut saat anaknya tidur atau saat orang tuanya setelah sholat. Itu doanya bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Itu boleh dibaca 3 kali atau lebih juga boleh. Setiap setelah sholat? Setelah sholat 5 waktu ya? Iya, itu kalau orang tuanya sempat. Kalau tidak sempat ketika anaknya tidur boleh dipegang kepalanya seperti itu, supaya anak itu cepat paham ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dan juga di surah Al-A'la ayat 6 itu sanuqri'uka fala tansa, ketika nyampe saya ayat 6 itu boleh dibaca 7 kali itu supaya anaknya cerdas, supaya cepat hafal apa yang dihafal. Masya Allah. Berarti ada 2 ya Ustazah ya? Iya. Surah Al-Anbiya sama Al-A'la. Al-A'la. Nah, jadi selama ini ketika ada seorang anak gitu ya kan, ketika ada seorang anak yang daya ingatnya lemah, kita doakan dengan doa ayat tersebut. Iya. Ya, insya Allah akan menjadi cerdas gitu ya. Insya Allah, terutama dari orang tua ya. Ya. Jadi yang berperan penting itu pertama orang tua, setelah itu guru, dan juga anaknya juga harus mempunyai kegigihan dalam menghafal Quran. Oh, jadi gitu ya. Jadi orang belajar itu ada 3. 3 ya. Pertama, jadi, orang tua. Ya. Orang tua harus mendukung dan mendoakan. Kedua, guru yang mengajarkan. Ketiga, anak sendiri yang mempunyai keinginan untuk belajar. Kalau dari 3 ini sudah berjalan, insya Allah. Tapi kalau dari 3 ini ada salah satu yang goyang, itu mungkin nanti akan ada liku-liku di dalamnya. Oh, seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang Ustazah tadi sampaikan kepada kita sangat bermanfaat sekali, karena ini akan selamanya kita pakai dan ini akan selamanya kita gunakan. Karena apa? Suatu waktu ketika kita menjadi orang tua, anak kita itu pasti akan berbeda-beda daya pikirnya, pola kecerdasannya. Nah, doa tadi boleh kita pakai agar anak kita bisa menjadi seorang yang cerdas, yang bisa pintar, sehingga dia luas wawasannya,
luas ilmunya sehingga dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, patuh kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan nusa. Boleh saya tambah satu lagi? Boleh Ustazah, silahkan. Tambah satu lagi untuk anak, yaitu dibacakan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, bagaimana polanya? Itu dibaca sama setelah sholat atau ketika anak itu tidur, apalagi ketika bayi ya, dibaca Al-Fatihah. Baca kalau bisa itu 41 kali sekali duduk, itu insya Allah dengan Al-Fatihah, karena kita tahu kan Al-Fatihah kan pembuka. Iya, betul. Pembuka dari Al-Quran, insya Allah di surah Al-Fatihah itu adalah semua isinya itu adalah doa. Iya. Jadi insya Allah dengan Al-Fatihah, insya Allah akan Allah buka pintu-pintu kebaikan untuk anak tersebut. Oh, kayak gitu ya. Jadi kalau ada seseorang, nggak mesti anak kecil Ustazah ya, Iya. Sampai Dewasa pun bisa. lintas usia, Iya. sampai lintas usia, kalau memang kayak ada tertutup gitu, Iya. belum kebuka Iya. pintu ilmunya, boleh baca Al-Fatihah agar terbukalah futuhul ilmnya. Iya. Jadi agar kita mudah dalam belajar semua lingkup disiplin ilmu pengetahuan. Nah, itu aja. Sekian dan terima kasih. Ustazah, mudah-mudahan selalu sehat. Semoga dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Insya Allah next time kita akan ketemu lagi. Kita akan sharing mengenai seputar ulumul Quran. Sekian dan terima kasih. Saya Khairul Azza. Dan saya Ustazah Umamah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.